Beginilah bunyi firman Allah dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itulah kebenaran firman Allah yang memberkati kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sidang penghiburan yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga besar Sombu, Mansula, Bapak Dilak dan rumpun keluarga terkait. Selamat siang, salam. Ya, kita tidak pernah menyangka bahwa tanggal 8 pada jam 4 sore di Depok, Jakarta, itulah waktu terakhir kehidupan di bumi dari pribadi yang bernama Jonion Edward Sombu, yang dalam sekejap saja segera meninggalkan keluarganya, baik itu keluarga yang ada di Kupang dan keluarga yang ada di Jakarta. Satu pribadi tapi punya keluarga di banyak tempat. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah ini, maka dengan tegas firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan? Menurut Mazmur 100 pasalnya yang ke-16. Secara khusus pada ayatnya yang ke-15 yang kita baca tadi. Kalau kita belajar di dalam kesaksian perjanjian baru, orang-orang yang dikasihi adalah mereka yang olehnya Allah menjumpai mereka di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan mengorbankan dirinya, merebut mereka dalam kuasa maut, mendekat mereka dengan kuat, membawa mereka serta dirinya di hadapan Sang Bapa. Dan itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, jelas firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, antara kesaksian perjanjian lama dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-15 itu tergenapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di mana Allah yang mengasihi kita umat manusia itu telah meninggalkan tahta sorgawi
dan berjumpa dengan kita umat manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan memanggil Allah Bapa di sorga sebagai Bapa kita. Dan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, di sana firman Allah dengan jelas berkata, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Kristus dan Allah Bapa bukan pribadi yang berbeda. Allah lah yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Hanya sayangnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu tidak diterima, bahkan tidak dipercaya dan diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup manusia. Dan karena itu, kalau kita belajar di dalam kesaksian Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, di sana firman Allah jelas berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia adalah pribadi yang tidak dihukum oleh Allah. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia berada di bawah hukuman dan murka Allah. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36, firman Allah juga jelas berkata, barang siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia tetap ada di dalam murka Allah untuk dibinasakan. Itulah kesaksian kitab suci bagi perjalanan iman orang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang sorga kekal, kita bicara tentang Allah, maka kita berbicara itu dari kesaksian kitab suci. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan demikian Mazmur 116 ayat yang ke-15 tadi jelas telah berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, yakni mereka yang selama hidup percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Maka ketika dia mengalami kematian, dia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Hal yang sama difirmankan oleh Allah kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Di sana jelas firman Allah berkata, setiap orang yang mati di dalam Tuhan adalah pribadi yang berbahagia. Kenapa dikatakan sebagai pribadi yang berbahagia? Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 firman Allah berkata, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Dan itu Alkitab bercerita, mengajarkan kepada kita demikian. Kitab suci mengajarkan kepada kita,
Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih tetap terikat oleh dosa, karenanya dimurkai oleh Tuhan. Selanjutnya kalau kita belajar di dalam Roma pasal 14, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana firman Allah bersaksi kepada kita bahwa baik hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Kenapa kita adalah milik Kristus? Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, di sana firman Allah berkata, semua orang yang mengalami kematian dalam bentuk apapun dan dimanapun, semuanya diserahkan kembali ke dalam tangan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kitab suci berbicara jelas arah hidup umat percaya di dalam dunia ini. Kemana tujuannya? Dia akan pergi. Dengan demikian di dalam iman Kristen, bagi setiap mereka yang mengalami kematian di dalam Kristus, disambut oleh Kristus yang olehnya kuasa maut telah dikalahkan. Karena itu, kalau saudara kekasih kita, Jonian Edward Sombu, kalau selama hidupnya dia adalah pribadi yang beriman dan total berserah penuh kepada Yesus Kristus, maka ketika dia mengalami kematian ini, dia diserahkan kembali ke dalam tangan anak domba Allah. Karena hanya ada satu-satunya pemilik tunggal bagi seluruh hidup manusia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Karena dialah Alfa dan Omega. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 2 dan 3 jelas firman Allah berkata, di dalam Yesus Kristuslah segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Karena itu kalau hari ini, saudara-saudaraku, kalau belum berserah penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara harus segera mengambil keputusan. Karena keselamatan itu dapat terjadi bagi hidupmu selagi engkau masih hidup dan menyatakan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau setelah mengalami kematian, tidak ada lagi kesempatan pertobatan, bahkan menyatakan percaya kepada Yesus. Setelah peristiwa kematian, kita siap masuk dalam penghakiman yang akan diselenggarakan oleh Yesus Kristus sebagai hakim agung bagi seluruh umat manusia. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 jelas firman Allah berkata, pada akhirnya semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mereka akan diadili menurut perbuatan mereka. Entah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Dan di dalam kitab Wahyu kita belajar bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkannya ke dalam lautan api. Dan itu adalah kematian kedua bagi umat manusia. Kematian pertama seperti yang hari ini dialami oleh saudara Jonian Edward Sombu, ini hal yang biasa. Tapi yang mengerikan dan yang menakutkan itu adalah kematian kedua, di saat nama kita tidak tertulis di dalam kitab
kehidupan. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari ambil langkah cepat sebelum kematian menjadi bagian bagi hidup kita. Sebelum kita terlambat menyatakan percaya dan komitmen kita total kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus sendiri menegaskan itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Di sana Yesus menyatakan, "Akulah pokok anggur yang benar. Setiap carang yang terlepas daripadaku hanya menjadi ranting yang kering dan siap masuk di dalam dapur api." Dengan demikian, Injil Yohanes 15 mau menegaskan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan kekal dan sampai ke dalam sorga rumah Bapa. Kepada semua anak-anak dan keluarga besar Sombu, keluarga besar Mansula, Bapak, Dilak, dan rumpun keluarga terkait, biarlah melalui warta keselamatan yang disampaikan kepada kita hari ini dalam ibadah penguburan mendiang kekasih kita Jonion Edward Sombu, biarlah setiap kita yang bertelinga hendaklah mendengar perkataan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita dengar pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang akan disampaikan oleh paduan suara gabungan lingkungan 6 dan dilanjutkan dengan paduan suara keluarga. Disilakan. Paduan suara gabungan lingkungan 6 dan dilanjutkan oleh paduan suara keluarga.